Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Kita masih membahas tema yang sama hari ini, yaitu hordeolum atau biasa kita kenal dengan bintitan. Masih bersama Dr. Lizza Naomi dan juga Dr. Bella Dina Citra. Dan sekarang kita akan membahas fakta dan mitos ya dok ya, yang sering kali tersebar di kalangan masyarakat nih. Ini mengenai penyakit bintitan ini. Ini banyak sekali dok ya mitos-mitosnya, apalagi kalau mitos seperti ini dok. Kamu habis ngintip siapa nih jadi bintitan? Itu sebenarnya bener nggak sih dok? Oke, yang pertama tadi masalah ngintip. Jawabannya adalah mitos. Mitos, oke ya. Tidak ada kaitan antara mengintip dengan kejadian bintitan. Gitu ya. Ini kalau untuk yang selanjutnya dok ya, kadang banyak sekali mitos, apalagi ibu-ibu zaman sekarang ya. Ini kerjaan main HP, terus makanya sakit bintitan. Ini untuk dari radiasi layar HP sendiri itu apakah akan menyebabkan bintitan, Dokter Bella? Enggak ya, mitos juga ya. Jadi kalau ada untuk tadi penyebabnya si hordeolum itu sendiri kan infeksi ya. Jadi infeksinya itu sendiri emang disebabkan sama bakteri penyebabnya gitu. Jadi bukan karena main HP. Kecuali kalau misalnya memang HP-nya kotor, banyak bakterinya, terus anaknya nggak cuci tangan, terus dia kucek-kucek mata, nah bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya emang gara-gara lihat HP terus-terusan itu enggak. Itu mitos juga. Dan selanjutnya nih dok, sering kali juga itu dari teman-teman kita, tuh jangan dilihat nanti nular. Nah itu sebenarnya beneran nular atau memang ada cara lain untuk menularkan penyakit ini dok? Oke, itu juga jawabannya adalah mitos ya. Jadi dia tidak menular lewat tatapan. Jadi nggak perlu orang yang bintitan itu langsung diasingkan gitu ya, seolah-olah udah kayak penyakit apa Ya, gitu ya. kadang-kadang nunduk-nunduk, jangan dilihat nanti nular. Gitu, nggak mau lagi nggak banyak sekali tuh dok ya. kan gitu ya. Jadi nggak perlu diasingkan ya. Jadi dia tidak menular dari tatapan, mau 2 jam pun kita bertatapan dia tidak akan menular, kecuali tadi ya seperti dijelaskan oleh Dokter Bella, dia bengkak terus kita pecahkan, kemudian keluar nanah. Nah, terus kita ucek dengan tangan kita, dan tangan kita inilah yang kita pakai megang kelopak mata teman kita. Jadi intinya keluar cairannya gitu. Jadi bukan dari tatapan. Jadi mau bertatapan berapa lama, 24 jam pun nggak akan nular. Nah, berarti itu mitos juga tanda pemirsa ya. Mitos, Dan ini yang paling sering juga nih dok, perihal pengobatannya. Kadang kata orang tua gitu kan, ini kalau mau cepat sembuh kasih air pipis nih, air kencing. Ini beneran atau enggak nih dok? Enggak ya, itu juga mitos. Jadi penyebabnya tadi infeksi. Infeksi berarti harus ada, apalagi di bakteri khususnya. Berarti pengobatannya itu adalah antibiotik. Nah tadi antibiotiknya itu sendiri juga penggunaannya harus tepat dan juga dosisnya sesuai. Terus juga cara penggunaannya pun harus benar, karena dia itu kan di mata, bisa 2 nih, pakai tetes mata sendiri atau pakai salep mata. Kalau dia di luar biasanya lebih direkomendasikan untuk disalepin aja gitu ya. Tapi juga kalau misalnya untuk air kencing itu malah takutnya memperberat kondisi ya kan, ada infeksi, nanti malah jadi infeksi sekunder dan lain-lainnya seperti itu. Jadi lebih baik memang kalau misalnya sudah ada hordeolum atau bintitan, maka segeralah, jangan sampai dia ada pesnya. Tadi ya, tata laksana pertama itu kompres hangat, itu penting ya. Kompres hangat 3 kali sehari 10-15 menit. Baru nanti kalau memang nggak teratasi dengan kompres hangat, boleh ke dokter untuk pengobatan antibiotiknya, seperti itu. Ini ada banyak sekali tentang mitos-mitos yang berkembang di masyarakat mengenai penyakit bintitan ini dok ya. Dan sudah kita bahas juga ternyata itu adalah mitos dok ya. Ini memang kita masyarakat harus lebih tahu lagi nih apa-apa saja penyakit-penyakit yang bisa dikatakan ini mitos, ini faktanya. Ini kalau untuk tingkat kesembuhan nih dok ya, terkadang kan kita kan mau buru-buru banget nih dok. Dan ada juga yang menyampaikan bahwa udah dibiarin aja, itu biasanya seminggu udah sembuh sendiri. Itu sebenarnya benar nggak sih dok? Apakah memang harus diobati? Oke. Jadi kalau kita bertanya tentang prognosis ya, angka kesembuhan atau angka harapan hidup, dia bagus, Bonam ya. Bonam itu artinya dia pulih 100% itu besar kemungkinannya. Kalau untuk jangka waktunya mungkin di bawah 2 atau 3 minggu memang akan pulih. Tapi tentunya tadi harus memperhatikan higienitas, kemudian harus berkonsultasi ke vaskes ya. Jadi tidak melakukan tindakan sendiri, nanti main bedah-bedahan sendiri lagi ya, tetangga gitu yang ngebedah gitu kan, itu malah akan membuat masalah baru gitu. Tapi kalau kita sudah sesuai jalur, kita sudah seperti kata Dokter Bella tadi, kompres sudah, kemudian sudah ke dokter, diberikan antibiotik dengan dosis dan aturan yang sesuai, itu biasanya di bawah 2 atau 3 minggu dia akan pulih sendiri.
Jadi dengan begitu kalau kita lagi sakit mata nih dok ya, ketika kita mengucek mata yang lagi sakit di sebelah kiri, terus kita pindah lagi ke sebelah kanan, itu tuh apakah bisa menimbulkan kedua-duanya terkena hordeolum nih dok, dokter Bella? Bisa, apalagi kalau misalnya sudah nanahnya tadi ya, jadi nanahnya itu atau misalnya pesnya tadi itu bisa berpindah ke sebelahnya, karena kan itu jadi sumber infeksi baru, yang tadinya di sebelah matanya nggak kenapa-napa, terus ada sumber infeksi masuk juga kena ke mata yang sehat gitu, itu jadi bisa faktor resiko sih sebenarnya ya, jadi lebih meningkat gitu karena ada infeksi baru di sana. Dokter Bella, boleh nggak sih kita konsumsi obat anti nyeri ketika mungkin sakitnya mungkin udah di tahap yang perih banget nih? Boleh, kalau untuk anti nyeri ya, anti nyeri yang dijual bebas kan banyak biasanya untuk penanganan awal. Kalau misalnya memang sangat nyeri, terus nggak bisa tertahankan, boleh nggak apa-apa minum anti nyeri dulu. Tapi tetap sambil dikompres tadi, untuk pengobatan antibiotiknya harus konsultasi. Lalu bagaimana dengan penggunaan obat tetes mata yang dijual bebas tuh? Apakah boleh diteteskan secara berlebihan? Kadang kan kita kan ini semakin banyak semakin cepat sembuh nih, semakin banyak semakin cepat sembuh. Itu kan yang terjadi di masyarakat kita sekarang gitu. Kalau untuk tetes mata yang dijual bebas itu terlihat tergantung dari kandungannya ya. Jadi kandungan dari tetes mata itu biasanya yang paling banyak itu adalah air mata buatan aja. Ya, untuk air mata buatan sendiri ya nggak apa-apa, biasanya itu hanya untuk melembabkan pada mata kering gitu, terus melembabkan mata gitu ya. Tapi kalau misalnya memang udah ada infeksi dan memang butuhnya itu adalah tetes mata yang antibiotik, ya itu nggak boleh dipakai terus-terusan, makanya tadi harus tetap ke konsul ke dokter. Kalau misalnya beli di luaran terus dikasihnya yang antibiotik, juga harus tahu nih, ini sebenarnya tepat nggak untuk pengobatan mata saya gitu, untuk pengobatan penyakit mata saya, karena kalau misalnya terus-terusan antibiotik, kalau takutnya sih resisten ya ke penyakitnya tersendiri. Dan juga mata itu adalah organ yang penting, jadi kalau saya tuh kalau mata tuh ngeri-ngeri sedep juga ngasih obatnya ya, karena itu salah satu iya benar-benar investasi hidup kita tuh ngelihat kan dari mata. Kalau matanya udah rusak dan ini jadi kasihan gitu. Terima kasih Dokter Bella dan juga Dokter Isda hari ini sangat bermanfaat sekali tips ini ya. Yang sudah terima kasih juga menyampaikan informasi yang sangat luar biasa sekali hari ini. Semoga bisa bertemu lagi di lain waktu bersama Dokter Liz dan juga Dokter Bella. Untuk pemirsa di rumah tentunya kita harus menjaga hygiene kita ya, untuk cuci tangan dengan benar, juga bisa menggunakan hand sanitizer. Yang pasti area mata itu sangat sensitif sekali dengan berbagai macam penyakit. Jadi memang kita harus lebih berhati-hati lagi ketika kita menyentuh area-area mata kita. Dan terima kasih pemirsa telah menyaksikan Dokter Kita hari ini. Saksikan terus Dokter Kita setiap Senin hingga Jumat pukul 10 pagi hanya di TVRI Bengkulu dan dapatkan tips-tips seputar kesehatan. Akhirnya saya Randy Supriyadi mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.